ada teman-teman semua. Pas banget barusan abis dengar podcast dari podcastnya Teman Tidur, nama podcastnya keren banget, suaranya pas, back soundnya pas, dan judulnya juga pas, podcast Teman Tidur. Suaranya bener-bener enak banget buat nemenin tidur, kebayang sih ya. Nah teman-teman, kemunculan video ini memang momennya saya pengen banget ngebahas soal back sound. Kenapa tadi saya senang banget ngedengerin podcastnya Teman Tidur. Itu kalau milih back sound pas banget dengan tema-tema yang dia buat. Dan dengan judul dia podcastnya Teman Tidur itu juga pas banget. Nah ini yang saya ingin sih sebenarnya share sama teman-teman semua. Karena soal pemilihan back sound. Pokoknya intinya adalah soal back sound. Ada 3 hal sih teman-teman. Kalau kita ingin membuat sesuatu, entah itu audiobook, entah itu podcast, dan kita ingin ada back sound di belakangnya. Nah ngomong-ngomong soal back sound, ini nih yang perlu diperhatikan. Pertama, ya, kalau kita ngomongin back sound ya teman-teman, jangan sampai nih narasi kita ini lebih kecil banget suaranya daripada back soundnya. Jadi back soundnya tuh gede banget volumenya, tapi narasi kita kecil banget. Itu jangan sampai. Atau sebaliknya, suara kita gede banget tapi back soundnya kecil banget. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pingin banget menggunakan back sound sebagai latar dari narasi teman-teman di audiobook ataupun podcast ataupun YouTube atau apapun lah ya, itu kalau menurut saya cara membuatnya itu pakai rasa. Abstraksi gimana ya Ri pakai rasa? Teman-teman makanya gunakan earphone atau headphone. Itu bisa membuat teman-teman jauh lebih fokus, mendapatkan feel ini kira-kira udah pas belum ya suara back soundnya dengan suara kita, narasi kita. Jadi jangan sampai back soundnya itu lebih gede daripada narasinya, atau sebaliknya, narasinya kecil banget back soundnya kegedean, atau back soundnya juga kecil banget suara kita yang kegedean banget. Jadi sebenarnya mending gak usah pakai back sound sekalian gitu. Itu yang pertama ya, jangan sampai volumenya nggak seimbang, atau bukan seimbang sih, tapi yang jelas pas lah ya antara back sound dengan narasi. Jadi teman-teman perlu pakai feeling sebetulnya kalau membuat audiobook, podcast atau sebagainya dengan back sound. Nah yang kedua nih yang gak kalah penting adalah soal tematik. Jadi teman-teman, kenapa tadi saya seneng banget ya dengerin yang namanya podcastnya Teman Tidur? Karena dia back soundnya juga pas banget. Dia cari musik back sound yang gak ada, jadi back sound itu pure musik aja, mirip-mirip dengan kayak meditasi tapi nggak sama, tapi mirip-mirip lah ya. Back soundnya itu kayak orang meditasi, benar-benar ngajak orang tenang, dia bercerita, jadi bikin emang kayak pengantar bobo, namanya aja Teman Tidur. Nah ini yang saya bilang pas banget. Jadi tema, konten pas dengan back soundnya. Ya ibaratnya gini lah, teman-teman mau bikin podcast tentang all music rock info misalnya, pas dong kalau teman-teman pakai back soundnya lagu-lagu rock misalkan, atau musik-musik rock gitu ya, itu pas banget. Nah yang gak pas itu adalah ketika teman-teman mungkin bahas soal musik rock, yang ditampilin back soundnya musik-musiknya kayak gini, instrumental lah misalkan, itu kan gak matching. Jadi yang diharapkan adalah cari back sound yang memang matching dengan topiknya teman-teman, temanya teman-teman, sesuai ya. Jadi sesuai temanya, jangan sampai salah back sound. Karena kadang-kadang orang yang penting gini, ya udah nggak apa-apa, yang penting ada back soundnya. Nggak kedengeran enak kalau kurang pas juga gitu loh. Jadi teman-teman perlu pakai, nah balik lagi nih soal pakai rasa, ini pas nggak ya gitu. Dan kalau saya sarankan nih, kalau teman-teman misalkan podcastnya, audiobooknya, atau YouTube-nya itu udah ada narasi suara teman-teman, kalau bisa sih back sound-nya itu cukup musik aja, nggak usah ada musik plus lagu, karena itu kadang-kadang jadi bertumpuk. Kalau menurut saya itu kadang-kadang jadi bertumpuk, apalagi kalau musiknya udah ngebeat pula, waduh
Itu kayaknya bikin akhirnya jadi noise-nya banyak banget kalau menurut saya. Jadi orang nggak fokus mau dengerin yang mana nih, konten apa backsound-nya. Sesekali mungkin boleh, yang penting sesuai tema dan nggak terlalu memenuhi sepanjang konten Anda jalan, musik itu juga jalan gitu, musik dengan lagu. Kalau bisa sih proporsinya adalah kalau mau ada lagu boleh aja setengah, selebihnya itu kayak musiknya aja, musik tanpa lagu gitu. Nah kemudian yang berikutnya nih yang gak kalah penting juga, saya sampai catat. Perhatikan soal copyright, soal penggunaan Anda menggunakan yang namanya background. Jadi teman-teman ini yang gak kalah penting. Saya pernah ketemu klien minta saya sebagai voice overnya. Kemudian saya udah ngomong narasinya, backsoundnya itu musik plus lagu. Oke sih bener, dia mau memberikan informasi bahwa ya company-nya itu melayani dengan cinta. Bener sih, cuma kalau menurut saya yang pertama yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, sudahkah kita izin sama yang punya lagu atau yang aransemen lagu segala macam bahwa kita akan menggunakan itu secara komersial, ataupun apalagi untuk company profile kita. Kalau menurut saya walaupun tidak secara komersial tapi paling tidak kayak ada unggah-ungguh lah kita ya, perlu tahu copyright-nya itu teman-teman. Kemudian apalagi kalau mau digunakan secara komersial, paling enggak kita mesti tahu dulu yang namanya intellectual property right atau copyright-nya teman-teman soal musik ini. Jangan sampai malah nanti ujung-ujungnya jadi masalah. Kalau bisa sih, kalau emang teman-teman niatnya cuma buat ya non komersial, cari aja yang gratisan. Itu banyak banget teman-teman bisa dapetin sumbernya itu melalui SoundCloud untuk library, ataupun juga ya bisa googling lah backsound gratisan atau musik instrumental gratisan. Itu banyak banget teman-teman bisa cari, daripada teman-teman gunakan musik plus lagu tapi teman-teman mengabaikan yang namanya intellectual property right. No. Itu dia teman-teman tips saya soal penggunaan backsound. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman yang memang lagi bikin podcast, audiobook, YouTube, vlog, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan backsound, paling tidak perhatikan 3 hal tadi ya. Jangan sampai backsoundnya kegedean suaranya, narasinya malah kekecilan. Padahal kan orang dengerinnya konten Anda, bukan backsoundnya. Yang kedua, sesuaikan dengan tema, jangan sampai salah tema. Salah kostum aja nggak enak, apalagi juga ini sama persis analoginya kayak gitu aja. Jangan sampai salah, orang mau ngomongin musik rock, yang diputerin backsoundnya musik dangdut, nggak oke kan. Dan yang ketiga, intellectual property right ya. Perhatikan kalau teman-teman gunakan musik plus lagu sebagai backsound, pastikan teman-teman sudah izin dan memegang hak izinnya untuk menggunakan musik tersebut. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat.